Oke, halo semuanya, kembali di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya untuk men-setup project Next Framework Next.js. Jadi Next.js itu bagi yang belum tahu merupakan React Framework ya, yang untuk saat ini diumumkan oleh pembuat React-nya itu tersendiri bahwa Next.js merupakan framework yang memang dianjurkan untuk React seperti itu. Jadi untuk setup projectnya, kita langsung saja menuju website resminya seperti biasa ya. Kita lihat dokumentasi terlebih dahulu, yakni di nextjs.org. Kita langsung ke sini, kemudian kita get started. Dan di sini ada introduction, akan dijelaskan kita seperti apa sih Next.js itu. Kemudian kita masuk ke halaman installation. Di sini bisa dilihat ya, ada system requirement. Jadi kita disuruh yang atau wajib ya, sudah wajib untuk memiliki Node.js 18.17 minimal or later ya, atau yang terbaru di perangkat kalian. Misalkan di sini saya sudah membuka terminal di VS Code, membuka sebuah folder juga. Misalkan saya di sini mengecek Node. Oke, di sini sudah Node yang saya punya itu Node versi 20 ya, sudah terbaru ya. Oke, itu sudah requirement pertama sudah. Kemudian di sini untuk OS-nya semua sudah disupport. Oke, itu saja dua untuk requirement-nya. Kemudian di sini saya sarankan untuk menggunakan automatic installation ini. Jadi memakai yang namanya npx. Kalau nggak salah perlu diinstal lagi ya, atau tidak ya. Coba kalian langsung saja jalankan komen ini, yakni npx create -next -app add latest atau yang terbaru kita pakai. Atau versi 14 ya kalau nggak salah. Oke, kita langsung saja paste ini di folder yang ingin kalian taruh projectnya. Dan kalian enter, kalian jalankan. Nah, mungkin proses ini tuh akan memakan sedikit waktu ya, atau banyak waktu mungkin. Nah, di sini sudah langsung terlihat command prompt-nya. Ternyata sebentar ya, mungkin nanti setelah konfigurasi ini akan memakan sedikit waktu. Oke, sini kita ditanya, what is your project name? Sudah jelas sekali ya. Kita tinggal tulis aja langsung apa project name yang kita ingin namakan ya. Misalkan di sini next app. Enter. Would you like to use TypeScript? Kita ditanya apakah mau memakai bahasa TypeScript atau basically JavaScript linter ya. Jadi di sini saya sarankan juga ya, sebelum kita membuat project itu kita harus tahu project apa yang kita harus buat, apa yang akan kita buat, sorry. Nah, misalkan project yang akan kita buat itu rumit atau akan memiliki banyak page dan juga intinya kompleks ya. Saya sarankan untuk memakai TypeScript. Yes, di sini. Tinggal klik arrow ya, kanan atau kiri ya, arrow di keyboard kalian. Nah, jika project kalian itu kompleks, yes di sini, karena nantinya TypeScript ini bakal menghandle yang namanya runtime error. Apa sih runtime error itu? Runtime error itu error yang terjadi pada saat aplikasinya itu sudah jalan. Untuk itu, makanya saya bilang, kalau project yang memang sulit, kompleks ya, atau banyak page, atau memang yang intinya kompleks, itu pakai TypeScript, wajib. Kalau tidak, misalkan hanya portofolio, misalkan, atau single page application, atau misalkan memang page-nya itu belum sampai puluhan, itu tidak apa-apa pakai JavaScript saja. Oke, kita langsung no, mungkin di sini would you like to use ESLint? Di sini pakai linter ya. Kita yes karena itu bagus. Kemudian pakai nggak Tailwind? Mungkin ini sesuai kalian, apakah kalian ingin memakai atau tidak. Jadi di sini saya akan memakai Tailwind karena itu memudahkan sekali. Oke, jadi di sini would you like to use source directory? Apakah kalian ingin memakai directory source, seperti semua kode-kode kalian tuh akan masuk ke source saja. Oke, di sini mungkin yes ya untuk kerapian folder, mungkin yes. Nah, ini yang penting. Would you like to use app router? Nah, app router ini baru kalau nggak salah di versi Next.js yang 13. Sistem router di Next itu sudah ke app router, yang sebelumnya itu ke page router. Jadi dia sebelumnya itu
routernya itu tergantung dari nama filenya. Sekarang tergantung dari folder itu yang di dalamnya akan dibuat page yang namanya page.jsx atau js atau tsx atau ts gitu ya. Dan kita wajib pakai app router ya karena sudah di recommended. Dan ini juga apakah akan mengimport alias? Yang pasti yes. Karena alias ini yang bakal nanti sangat membantu kita untuk mengekspor komponen ataupun pages ataupun layout ya. Yang nantinya kita akan pakai. Oke. Di sini kita bisa pakai di sini kita ditanyakan kita ingin memakai configure import alias seperti apa. Jadi di sini kita biarkan saja seperti default. Dan di sini npx akan meng-create project next-nya. Oke, bisa kita lihat ada menginstal banyak library. Kemudian ada yang tadi yang kita ingin install. Mulai dari ESLint, Tailwind, dan juga PostCSS mungkin digunakan untuk Tailwind-nya. Oke, sebenarnya simpel banget, segitu saja. Nanti saya akan jelaskan sedikit juga tentang routing di Next.js versi 14 kalau nggak salah yang sekarang. Gimana sih app router itu? Oke, mungkin ini akan memakan sedikit waktu. Mungkin saya akan skip pada saat projectnya sudah selesai dibuat. Oke, di sini pembuatan Next app-nya sudah selesai. Kita bisa langsung buka saja direktorinya. Bisa kita lihat ada source yang saya tadi sudah bilang. Dan sini akan ada app. Nah, app ini yang kita maksud dengan app router ya. Misalkan di source itu tidak ada apa ya. Kemudian, oke, mungkin di sini kita akan buat satu folder terlebih dahulu. Misalkan, sini pasti kalian akan membuat yang namanya komponen ya. Sini ada komponen, ada app, ada komponen. Jadi di sini kalian bisa membuat file-file komponennya mungkin navbar.jsx atau js. Nah, jadi di sini itu sistem dari app router itu dia akan menghandle folder. Dia di routing itu dia sebagai folder ya, nama folder. Kemudian dia akan merender file page.js atau jsx yang ada dalam folder tersebut. Jadi di sini sebagai folder tampilan index tuh atau slash saja itu dia akan merender page yang ini yang ada di app. Kemudian bila kita ingin merunnya, kita tinggal npm run dev. Oh sorry bukan di sini. Tapi kita cd dulu ke next app ya. Kemudian npm run dev. Oke. Dia akan berjalan di yang namanya localhost 3000. Oke, jadi kalian tinggal ikutin saja yang ada di dokumentasi ini. Sesuaikan juga customisasinya ini ya. Digantung dengan kalian tersendiri. Tapi yang seperti yang saya bilang tadi, yang saya sarankan itu seperti itu. Mungkin source directory tidak terlalu perlu ya. Jadi kalian bisa no di sini. Dan di sini juga bisa manual installation menggunakan komen ini, kalian tinggal ikuti. Dan juga di sini akan dijelaskan sedikit tentang seperti apa sih fungsi-fungsi dari folder dan juga page yang ada di dalam Next.js itu. Oke, jadi ini merupakan tampilan indeksnya. Jadi dia akan merender ini. Nah, misalkan kita di sini saya akan membuat route baru ya. Folder kita buat mungkin namanya user ya. User. Nah, bila kita masuk ke user di sini, dia tidak akan user ya. Dia akan memberikan 404 ya, page could not be found. Oke. Untuk merendernya kita tinggal buat yang namanya page.js. Ini namanya harus sensitif ya. Harus page.js atau jsx
atau TSX, terserah kalian jika pakai TypeScript. Dan kita bisa yang namanya RAFCE, jadi membuat komponen, misalkan sini page, tetap page ya, misalkan ini H1, ini adalah page user. Save. Oke, saya langsung ya di /.user, ini langsung merender yang kita inginkan. Ini adalah page user. Oke, seperti itu mungkin ya cara setup project Next.js-nya, Next.js 14, dan juga bagaimana cara kerja routing secara singkat itu saya jelaskan ya. Jadi dia cukup simpel. Jadi sudah disarankan untuk memakai app router. Dan juga Next.js sudah disarankan sekarang ya oleh pembuat React itu sendiri dan bukan create React App atau CRA. CRA itu merupakan framework yang dibuat oleh pembuat React-nya, tapi sekarang pembuat React-nya malah lebih merekomendasikan framework Next.js. Oke, mungkin sekian video kali ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.